Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang saham segar ya teman-temannya. Perjalanannya dari di IPO di harga 108 sampai ke 2.800. Nah, tapi saat ini harganya 2.100. Kenapa bisa naik? Mari kita lihat nanti ya teman-temannya. Oke, pada saat di pembukaan dia 2 kali ala ya teman-temannya. Ala ketiga kalinya ternyata kebongkar. Siapa sih underwriternya untuk IPO segar ini? Oke, kita lihat dulu. Nah, dia IPO di tanggal 10 Agustus tahun 2020. Nah, saham penawaran itu sekitar 5 juta lot. Nah, saham pendirinya ini ya teman-temannya. Nah, presentasinya sekitar 30%. Nah, harga penawarannya dari 108. Nah, dana terkumpul sekitar 54 miliar. Nah, untuk penjamin emisi efeknya itu adalah PT Indo Capital Sekuritas dan PT Semersa Indo Pes Sekuritas. Nah, artinya CIU dan juga MG. Nah, mari kita lihat dulu untuk terikutnya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah IU. Nah, IU yang bawa segar teman-teman, 2 kali ala. Dan juga si MG juga bawa 2 kali ala teman-teman. Ya, mungkin terikut MG ini lumayan bagus kan teman-teman, kemarin tuh dia bawa segar. Itulah kenapa dia 2 kali ala. Ala ketiga kalinya kebongkar dia itu. Ya, meskipun ala ketiga kalinya kebongkar ini, tapi dia besoknya baru ALB dia teman-teman itu. Jadi kita tahu ya teman-temannya pergerakannya untuk saham segar ini. Kemungkinan untuk anaknya bisa saja nanti 3 kali mau ala ya teman-teman, tapi ketiga kali itu kebongkar tapi tidak turun dalam. Yang keempat kalinya mungkin bisa saja turun dalam ALB ya teman-teman itu. Tapi ya semoga saja tidak ALB ya teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-temannya. Nah, tadi kita lihat cuma tuh untuk terikutnya teman-temannya, ternyata dari harga 108 bisa ke 2100 pada saat penutupan di hari Jumat kemarin itu. Nah, dan juga kalau kita lihat sih, nah, ini siap IPO SMGA tangkap peluang tren kendaraan listrik. Nah, ini aja sudah berita news ini teman-teman, berita bagus ini. Nah, dan juga kita lihat ya, di hari Jumat di tanggal 29 September tahun 2023. Pernah juga saya bahas beberapa kali ya teman-temannya, kapan sih anak segar ini mau IPO. Ternyata baru mau IPO di bulan Januari. Sudah digoreng terus oleh bandar ya teman-teman. Mari kita lihat dulu ya untuk terikutnya teman-temannya, untuk chartnya ini. Nah, dia berjalan terus, nah, dia setway di 200 tapi naik terus dia teman. Nah, sempat naik di sini ya. Nah, di 19 Januari, nah sampai 19 Januari. Ternyata kalau kita lihat untuk jangka panjang lumayan menarik juga ya teman-temannya untuk segar ini. Nah, ternyata dari harga 108 bisa ke 420 sejak dia IPO teman-teman. Terus turun lagi, dia balik lagi ke 200, tapi nggak balik ke IPO dia. Nah, terus di bawah. Nah, ini mau mendekati harga IPO, tapi dia naik lagi, dia ke atas lagi. Nah, naik lagi terus dia jalan terus ya teman-temannya. Mari kita lihat dulu perjalanannya. Nah, ini dimulai bulan September dia naik lagi dia. Nah, mulai ngegas dia teman-teman. Nah, naik lagi terus, ngegas terus. Ini mungkin efek batu bara ya teman-temannya di tahun 2021 kemarin ya. Nah, naik sampai ke 600-an dia. Turun lagi dia ke bawah. Nah, di sini di tahun 2022 dia mulai naik lagi dia. Nah, naik ke atas sampai ATH-nya di 900-an teman-teman. Belum nyampe ke 1000. Oke, turun lagi. Dan di bulan Februari ke Maret dia naik lagi teman-teman. Nah, naik ke atas. Ini dia. Nah, sempat dia ke 1200. Nah, ini naik lagi ke 1300-an ya. Oke, dia turun lagi, dia koleksi. Nah, 900 naik lagi dia. Artinya setway di sana lah. Tapi ketika dia setway dia naik lagi teman-teman. Nah, sampai dia menuju ke sini 1755 dan kena banting ke bawah. Nah, sampai ke bawah dia teman-temannya. Nah, kita lihat lagi. Nah, dan juga ada bagi dividen dia teman-teman. Ternyata kenapa dia naik kemarin tinggi banget tuh, ada mau bagi dividen. Itu dia. Nah, terus kita lihat dia turun terus ke bawah ya teman-temannya. Nah, ke 700. Nah, di bulan November. Oke, kita lihat lagi. Nah, dia naik lagi dia ya. Nah, 75. Kita lihat. Nah, dia turun lagi ke bawah terus dia. Oke, kita lihat di tahun 2023 dia turun terus dia ya. Nah, dia bagi dividen, dia jatuh terus dia teman-teman. Nah, terus dia naik lagi. Nah, ini mengalami kenaikan di tanggal 1 Agustus. Nah, mulai dari sinilah teman-teman. Mungkin sudah ada rumor kemarin tuh dia mau IPO anaknya untuk SMGA. Itulah kenapa bandar masuk dia di tanggal 1 Agustus ini teman-teman. Lihat ya, di harga 525. Dia naik terus dia teman-teman. Belum ada koleksi sama sekali. Koleksi bentar, terus naik lagi dia. Terus dia naik. Nah, 1300-an sudah, 1500 sudah cetak ATH lagi. Nah, ini dia ATH-nya di sini. Terus naik dia. Nah, sampai di bulan September. Nah, ini koleksi. Ini bulan Oktober. Nah, dikarenakan dia belum ada informasi mau kapan IPO-nya, jadi dia koleksi teman-teman di sini.
Nah, terus dia koleksi, terus dia ada kabar lagi mau IPO dan naik lagi dia teman-teman. Nah, di sini paling tinggi banget ini. Cetak ATH lagi di 2650, nyata koleksi turun dia. Jatuh lagi ke bawah dia. Nah, ini dia sampai ke 1600-an. Terus dia naik lagi dia ke atas lagi. Nah, ini nyata ATH lagi di 2790 atau 2800 saja ya teman-temannya. Ini adalah harga tertinggi dari saham Seger sejak dia IPO teman-teman. Bisa hitung sendiri ya teman-temannya berapa jadi itu. Nah, lalu dia sudah ini baru dia koleksi lagi teman-teman. Mungkin ini sudah mau efektifnya untuk saham SMGA nih, anaknya Seger. Nah, jadi sudah tahu bandar tuh kenapa dia itu. Nah, itulah kenapa dia naikkan teman-teman. Nah, terus dia jatuh lagi dia terus turun terus dia teman-temannya, sempat kena umar dan suspend juga ya kalau nggak salah itu. Nah, lalu setway dia ketika anaknya Seger mau IPO ya seperti biasa. Dia anaknya tuh dia induknya sudah digoreng dari awal, naik ke atas terus dia itu. Dan setway itu sudah di sini teman-teman. Nah, sampai di 2100. Sempat ke bawah 1000 juga tapi dinaikkan lagi dia teman-teman itu. Nah, jadi ini seperti BLPT kemarin ya teman-teman, sama seperti saham-saham untuk induknya digoreng terus ke atas. Lalu ketika anaknya sudah mau penawaran umum, dia lalu diturunkan teman-teman, dibanting. Nah, ketika anak sudah mau IPO, mau listing, ya pasti induknya itu ditinggalkan. Dia fokus ke anaknya itu. Nah, jadi bandar saja bisa naikkan teman-teman. Kita anggap saja di tanggal mulai 1 Agustus kemarin ya. Nah, dari 500-an teman-teman. Nah, dari 540 aja. Nah, sampai ke 2800. Itu besar banget ya teman-teman ya. Nah, apakah untuk anak Seger nih SMGA bisa seperti itu teman-teman? Ya, semoga saja ke situ dulu ya teman-teman ya. Kita harapan kita pertama satu, Allah dulu. Semoga saja gak ada gocekan. Kalau gocekan mungkin kalau ada gocekan dia turun, saya akan ada tambah muatan teman-teman. Disclaimer ya, tidak ada ajakan ini teman-teman ya. Ini menurut saya sendiri sih, karena SMGA itu main menarik sih teman-teman. Apalagi induknya aja bisa digoreng begini teman-teman. Masa anaknya nggak bisa itu? Contohnya saja brand aja bisa. Masa anak SMGA nggak bisa? Apalagi ini yang kita tunggu sama ini teman-teman itu. Oke, sebelum itu kita lihat dulu nama itu terikut untuk nama itu underwriter-nya untuk IPO saham SMGA ini. Oke, sebelum itu kita lihat dulu untuk terikut SMGA ya teman-teman, yaitu MI. Nah, ini dia terikutnya. Nah, kalau kita lihat untuk terikutnya dari tahun 2018 ke tahun 2021 sampai di bawah dia altus teman-teman, kecuali RMK dia minus 2%. Lalu di tahun 2022 dan tahun 2023 bervariasi karena ada papan akasasi jadinya minus dia teman-teman. KDTN dia plus dia. Nah, TRI dan RMCO satu kali A, sempat juga 2 kali A tapi kebongkar semua teman-teman itu. Nah, ini dia teman-teman. Pada saat di open langsung log ala teman-teman. Untuk pencatatan kemarin itu sedikit banget ya teman-temannya. Kalau nggak salah sih kalau kita beli di bawah 99 juta dapat 8 lot ya kalau nggak salah ya. Ke atas lumayan tinggi itu. Nah, di hari keduanya dia sempat menyentuh mau A teman-teman, tapi kena guyur teman-teman. Sempat mau ALB. Nah, tapi ALB nggak jadi ya teman-temannya. ALB kemarin masih 7% itu. Sampai saat ini untuk harga MCO di 256 teman-teman. Itu parah banget ya teman-temannya. Dari harga 500-an sampai ke 256, turunnya tuh hampir 50% teman-teman itu. Ya, semoga saja untuk SMGA ini nggak seperti RMCO ini. Pada RMK aja bagus ya teman-teman. Ternyata untuk anaknya jelek teman-teman itu. Apa pengaruh underwriter kita nggak ada tahu ya teman-temannya. Ya, kalau Seger kemarin tuh underwriternya tuh oke lah. Tapi kan sudah tuh digoreng oleh bandar lain teman-teman itu. Ya, biasa sih kalau digoreng di awal itu pastinya untuk anaknya biasanya digoreng juga teman-teman itu biasa itu awal positif. Masa dari 540 bisa digoreng ke 2800 paling tingginya. Masa anaknya SMGA di harga 100 nggak bisa goreng ke Bega dulu aja teman-teman, ke 200. Masa nggak bisa? Itu harganya rendah banget itu. Kecuali kalau harganya tinggi seperti MK ini mungkin agak susah ya teman-temannya itu. Oke, kita lihat untuk nama tuh bak kesamainya pada saat listing ya teman-temannya di tanggal 31 Juli tahun 2023. Nah, ternyata yang nembok adalah MG teman-teman. Ada SA, LB, IN. Nah, YP untuk retail banyak sekali sudah jualan teman-teman. Ya mungkin sudah cukup lah karena 8 lot itu lumayan juga sih untuk di harga 500-an itu. Oke, coba kita lihat untuk selanjutnya di tanggal 1-nya ya. Apakah underwriter sudah jualan? Nah,
Kalau kita lihat sih underwaternya sudah jualan di hari kedua teman-teman, Mi. Nah ini dia. Dan ada U, ada IN. Itulah kenapa kena guyul teman-teman. Oke, coba kita lihat untuk selanjutnya di tanggal 2. Apakah Mi masih lanjut jualan? Enggak lagi dia teman-teman. Oke, coba kita lihat dari data listing di tanggal 31 sampai hari ini di tanggal 2 sampai di tanggal 19 Januari ini. Kalau kita lihat, ternyata Mi hanya jualan di hari pertama saja teman-teman, sekitar 270.000 kemarin itu. Nah sisanya mungkin masih dipegang teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih untuk jumlah saham yang di stok open itu sangat sedikit ya teman-teman, sekitar 2,5 juta lot itu. Mungkin polling elemennya tuh nggak terlalu besar. Nah jadi itulah Mi itu pegangnya hanya sekitar ini teman-teman itu. Nah jadi kita sudah tahu ya teman-temannya untuk pegangan untuk Mi ini, untuk track record underwaternya itu. Ya semoga saja kalau Mi balik seperti awal, bisa saja seperti ini teman. Andi aja 5 kali A, Bos 3 kali A, Span 4 kali A, KMDS 3 kali A, SNK 3 kali A, PLWC aja 4 kali A itu. Ya saya harap seperti itu teman-teman. Ya mungkin kalau bandal nonton, ingat bandal. Nah kalau bandal nonton, coba lihat dulu, masa segal aja kamu bisa goreng, masa SMGA nggak bisa digoreng? Itu nggak jauh beda itu pastinya. SMG aja kemungkinan agak enteng juga itu dibandingkan segal ini, sudah harganya sudah tinggi. Masa dari harga 100 nggak bisa ke bagel? Minimal bagel dulu untuk bandal itu. Ya saya harap sih kalau bandal nonton video saya ini, harapan saya cuma satu, bagelkan dulu, baru kita target selanjutnya. Masa dari 540 segal aja bisa ke 2800, masa SMGA nggak bisa? Harusnya sih bisa itu. Jangan mau kalah seperti bulan kemarin itu. Dan aja kalian bisa goreng, masa untuk SMGA nggak bisa itu. Ini SMGA nih paling lama yang kita tunggu dari bulan September kemarin ini, dan baru mau IPO di bulan Januari ini. IPO aja di akhir bulan ini teman-teman, itu di tahun 2024 ini. Dan juga sudah banyak news juga ya, ini IPO saham untuk SMGA ini tangkap peluang tren kendaraan listrik. Ingat, untuk SMGA ini bergerak di bidang yaitu batu bara dan juga nikel. Itu masih peluangnya itu bagus banget teman-teman. Artinya ada nikel dan juga batu bara. Nah, misalkan batu bara turun, ada nikelnya naik. Nah, jadi dia itu sama-sama seimbang dia teman-teman. Apalagi nikel naik, batu bara naik, cocok itu teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk perjalanan untuk saham segal ini. Apakah SMGA dan Next Segal? Semoga saja ya teman-temannya. Kita paling utama dulu yaitu bagel. Ya, hari pertama dulu lah, yaitu A dulu ya teman-temannya. Semoga gak ada gocekan. Semoga tembok itu besar teman-teman. Masa Maha bisa ditembok sampai berapa juta lot, masa SMGA nggak bisa? Ini kan sama-sama saham energi ini. Ya, saya kasih tahu saja ke Bandal, semoga saja ya ditembok lah. Ya, untuk Bandal IN, tolong kerjasamanya. Kalau mau ingin cuan banyak, ya jangan buang barang cepat-cepat, santai dulu aja. Kamu sering banget buang barang, ujung-ujungnya cut loss, rugi yang ada. Ya kalau bisa sih kita tuh kompak saja, apalagi retail. Nah, kalau kita kompak biasanya harga itu bisa kita jual harga tinggi itu. Nah, untuk underwaternya ya saya harap sih nggak guyul juga. Kalau underwater guyul sama saja bohong itu. Kita sudah kompak, bandar dan retail, tanya underwaternya guyul. Nah, sama aja bohong itu. Ya, mungkin kita bisa tampung sih di hari pertama. Ya, menurut saya saja sih, itu kalau di hari pertama ada goyangan, saya akan tampung sih teman-teman. Tapi lihat dulu keadaan itu. Ya, kalau misalkan dia listing sendirian ini kan mungkin nggak ada beban berat ya teman-temannya. Ya, besoknya belum ada IPO juga. Apalagi ini listingnya nih, segal nih di hari Senin di tanggal 29 Januari tahun 2024 kalau tidak ada perubahan itu. Nah, kalau listing sendiri itu pastinya bagus sih. Apalagi untuk seminggu ke depan tuh belum ada IPO. Nah, itu ada peluangnya bisa naik itu. Kecuali kalau besoknya ada IPO mungkin agak goyang lah untuk segal ini, seperti IPO-nya lain itu dia. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah SMGA dan Next Segal? Ya jangan berharap dulu. Mungkin untuk jangka panjang bisa saja. Ya kita tuh kalau IPO hunter kan biasa kalau misalnya nggak ahal lagi ya kita jual, nggak kuat lagi ya kita jual. Nah itu. Ya kalau untuk jangka panjang menurut saya sih lumayan juga sih untuk SMGA nih. Tapi perlu diperhatikan juga. Contohnya anak induknya MK aja gini teman-teman, anaknya MK. Nah jadi gini MK turun ke bawah minusnya 50%. RL juga banyak juga anak induknya tuh gagal.
Dan juga ada anaknya tuh mengalahin induknya. Contohnya BLPT kan, induknya. BL bisa nyusul induknya teman-teman. Nah itu. Nah apakah SMGA bisa nyusul Segal? Nah kita nggak ada yang tahu ya teman-temannya. Nah contohnya juga seperti ADO dan ADML. ADO kan itu induknya, ADML itu kan anaknya, bisa nyusul ADO kemana teman-teman. Nah apakah sama seperti ini nanti? Kita nggak ada yang tahu teman-teman. Ya kita cocokkan homologi dulu aja ya teman-teman itu. Ya ini saya hanya bahas saja ya teman-temannya, nggak ada mau prediksi apa-apa. Ya mungkin kalau Banda nonton mungkin berpikirnya begitu, wah masa Segal aja kita bisa goreng ke atas dari 540 sampai ke 2800. Nah dari sini masa SMGA dari harga 100 nggak bisa kita buat bagel cuan 100% dulu, atau mau ke 1000. Nah itu jadi mereka tuh pikir dulu, wah mungkin ada peluang ini. Ya kita pinginnya itu cuma satu, cuan yang besar. Ya kalau cuan yang besar ya kita kompak semua. Kalau mau cuan kecil sudah, hari pertama kita take profit, selesai. Nah itu. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah SMGA the next Segal? Kita lihat di market saja ya teman-temannya. Kalau kita tebak-tebak nanti banyak gak bisa tebak sih. Nanti kita tebak taunya meleset terus tebak-tebakan. Saya beberapa kali sih nebak-nebak taunya gak meleset semua. Nah sudahlah, lebih baik kita lihat nama tuh pergerakan saham saja. Kalau dikasih gitu ya syukur, kalau misalkan dikasih gini ya juga syukur teman-teman. Yang penting jangan rugi saja itu. Ya saya harap sih yang pertama tuh Segal nih, ya yang pertama sih saya harap sih SMGA ini bisa begal dulu. Ya hari pertama tuh ya cobalah tembok besar banget. Nanti kalau misalkan ada tembok besar saya juga batu tembok itu. Nah baru lanjut lagi. Nah itu ya bisa saja kalau misalkan mau lock A terus minimal tuh 7 kali lock A baru kena umah. Ke-9 kalinya baru kena suspend itu. Kalau mau bandel mau mainkan ya gitu aja. Kita jangan kasih barang murah itu. Padahal SMGA itu lumayan bagus sih. Ya meskipun banyak berita bad newsnya jelek kata policy mahal. Coba contohkan seperti brand aja kemarin itu policy mahal banget itu. Masih mending SMGA. Taunya brand digoreng terus ke atas. Nah masa SMGA gak bisa itu. Ya mungkin brand kemarin itu ada Pak Ajo Pangestu. Mungkin SMGA ini nggak ada orang terkayanya ya teman-temannya itu. Nah jadi agak perbedaannya itu. Ya tapi harapan kita cuma satu, yang pengen cuan besar aja itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk perjalanan saham Segal ini. Nah ternyata dari harga IPO aja bisa naik ke 2.800. Ya mungkin itu untuk jangka panjang. Nah tapi kalau kita lihat dari bulan Agustus ke bulan Desember dari 540 sampai ke 2000 atau 400. Nah cuannya itu pastinya sudah lumayan banget teman-teman itu. Nah jadi gimana teman-teman menurut teman-teman untuk persiapan untuk SMGA nanti. Nah kalau kita lihat seperti record Segal aja induknya dari IPO bisa naiknya begini. Gimana untuk SMGA nanti? Apakah teman-teman akan hold untuk jangka panjang atau mau IPC aja, yang penting cuan saja itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan untuk saham Segal. Apakah SMGA the next Segal? Mari kita lihat di market nanti teman-teman. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.